Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Yuliati, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Mandalika. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk materi limbah di lingkungan sekitar. Di unit kerja saya SMK Bajang NW Ajan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Di pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas materi tentang ekologi. Ekologi. Apa itu ekologi? Masih ingat? Apa itu ekologi? Ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Masih ingat dua komponen yang terdapat di dalam ekologi itu? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen yang hidup dan komponen abiotik itu komponen yang hidup. Komponen biotik itu termasuk apa saja? Kan semua makhluk hidup ini. Hewan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme dan manusia. Itu yang termasuk di dalam komponen biotik. Komponen yang hidup. Kemudian komponen abiotiknya, yang termasuk komponen abiotik itu apa saja? Meja, kursi, apa lagi? Bumi, rumah, matahari, udara, air, tanah. Kemudian setiap interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu tidak selamanya berdampak positif, ya. Tidak selamanya berdampak positif. Ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah. Nah, pada saat ini atau pada hari ini kita akan membahas materi tentang limbah di lingkungan sekitar. Apa itu limbah? Yang lebih Limbah adalah sisa dari pembuatan suatu produk. Limbah itu merupakan sisa atau buangan dari suatu produk, suatu kegiatan. Setiap kegiatan itu pasti menghasilkan limbah. Baik itu limbah padat, limbah cair, limbah gas. Limbah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu membedakan limbah organik, anorganik, dan berbeda baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada lingkungan dengan cermat dan teliti melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian akan diskusi, kan? Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merancang dan merencanakan pengolahan sampah
kelompok 2 membuat pupuk kompos. Kemudian kelompok ketiga membuat EPNG. Besok kalian akan membawa alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk membuat pupuk kompos, EPNG, dan pembuatan kandungan dari asfal atau pupuk kompos. Dan kita pembelajaran juga hari ini bersama-sama membaca Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih Bapak sudah mengambil pembelajaran dan berdoa. Sekarang Ibu Guru absen dulu ya sebelum kita mulai belajar. Ada yang tidak masak hari ini? Masuk semua. Masak semua ya. Ya, sebelum kita mulai belajar masih ingat yel-yel SMK Badang? Masih. Siapa kita? SMK Badang Ilmu Adan. Bisa. Lagi sekali. Siapa kita? SMK Badang Ilmu Adan. SMK Badang Ilmu Adan. Bisa. Semangat ya untuk belajar. Ya. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang limbah organik ya. Limbah organik itu apa itu limbah organik? Fitri, masih? Yang lain? Masih ingat limbah organik itu apa? Limbah organik adalah limbah dari sisa sayuran atau buah-buahan. Bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang lain, ada mungkin pendapat yang lain? Sama ya. Limbah organik itu merupakan sisa makanan yang bisa busuk ya. Sisa makanan yang bisa busuk. Kemudian tadi sisa makanan sayur-sayuran ya. Benar ya. Semuanya benar ya. Jadi sekarang apa itu limbah organik? Dari kedua penelitian yang disebutkan tadi sama temannya itu. Limbah organik merupakan sisa buangan makhluk hidup ya. Limbah organik itu merupakan sisa makhluk hidup. Ya, ini kemarin kalian sudah membuat rancangan proyek, kemudian membuat jadwal proyek yang sudah kalian buat. Sekarang kita tinggal mempraktekannya saja. Kalian akan membuat proyek dari limbah organik. Sudah siap alat dan bahan yang kalian akan gunakan untuk praktek kali ini? Sudah, silakan. Kalau sudah siap, taruh di alat dan bahannya di atas meja. Kalian kerja sesuai dengan
Sudah selesai? Sudah semuanya? Ya, tinggal sekarang. Sekarang tinggal kalian presentasikan ya. Kelompok siapa yang mau maju untuk mempresentasikan proyeknya? Kelompok 2 maju untuk mempresentasikan proyeknya. Ini ada nih. Situ kenapa sih kita? Masih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil praktek kami, yaitu membuat pupuk kompos yang akan dibacakan oleh Fitriani sebagai natulis Ayu Lestari dan penyampai jawaban Ramlatul Aini. Saya serahkan kepada Fitriani. Membuat kompos dari limbah organik, alat dan bahan. 1 wadah dengan penutup, 2 sampah rumah tangga, sisa makanan, alat bekas sayuran, tanah atau pupuk kompos yang sudah jadi, air secukupnya, Yakult sebagai pengganti, E4 sebagai tambahan, pisau. Langkah pembuatan. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Siapkan wadah untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak terkontaminasi. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah dalam banyaknya sampah organik. Siram permukaan tanah dengan air secukupnya. Pastikan sampah disimpan secara merata sebisa mungkin. Ketetalan sampai setara dengan ketebalan sampah. Siram dengan Yakult. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Perhatikan hal ini saat membuat pupuk kompos. Pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Pastikan juga wadah tak terkena takaran sinar matahari. Satu, sampah merupakan masalah lingkungan yang masih sulit kita atasi sampai saat ini. Apakah jenis sampah yang paling banyak kamu temukan di lingkunganmu? Sampah rumah tangga. 2. Apa dampak negatif dari sampah tersebut? Dapat menyebabkan kondisi lingkungan kotor dan berbau, menyebabkan berbagai penyakit dan infeksi, misalnya gangguan pencernaan, diare, tifus, jamur, gangguan saraf, gangguan napas, keracunan, dan penyakit lainnya. 3. Apakah produk kalian bermanfaat? Jelaskan. Ia bermanfaat karena bisa dijadikan pupuk kompos. 4. Apakah produk yang kamu hasilkan sudah dapat mengatasi dampak negatif dari permasalahan akibat sampah? Jelaskan. Ia dapat karena bisa mengurangi sampah di lingkungan sekitar. 5. Sebutkan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari limbah. Membuat kerajinan, membuat pupuk kompos, membuang sampah pada tempatnya. Oke, saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 1. Seperti saat menggunting bahan. Yang kalian alami saat membuat pupuk kompos tersebut.
Kendala yang kami temukan adalah proses pembusukan yang terlalu lama untuk menjadi pupuk kompos. Dan kami tidak menemukan wadah yang ada tutupnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, setelah kalian presentasi hasil proyek kalian tadi, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Hah? Seru enggak? Menyenangkan enggak? Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin, ya. Kemudian apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi saat kegiatan proyek kalian tadi, ya? Kayak yang ditanyakan sama teman-temannya yang tadi kan, misalnya pembuatan pupuk kompos, kendalanya itu waktunya saja ya, sama dengan pembuatan ekoenzim, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk fermentasinya itu cukup lama. Misalnya pupuk kompos itu hampir satu bulan. Kemudian kalau ekoenzim itu lebih lama lagi, ya. Proses fermentasinya itu sampai 3 bulan. Itu pun kalau berhasil, ya, kalau berhasil. Ya, kemudian setelah ini kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran kali ini? Memanfaatkan limbah. Ya, memanfaatkan limbah. Lili? Yang lain? Mengurangi limbah, ya, mengurangi limbah. Kemudian memanfaatkan sampah, benar sekali. Yang pertama itu yang kita pelajari kan pengertian dari limbah itu sendiri, ya. Limbah itu sendiri apa? Kemudian yang kedua, jenis-jenis limbah, ya. Jenis-jenis limbah itu ada limbah organik dan ada limbah anorganik. Limbah organik itu yang berasal dari makhluk hidup, ya. Kemudian limbah anorganik itu berasal dari kegiatan makhluk hidup itu sendiri, ya. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mengolah sampah yang kalian buang atau limbah yang kalian buang tersebut? Upaya yang bisa dilakukan? Membuat pupuk kompos, kemudian membuat ekoenzim, terus membuat kerajinan, ya, kerajinan dari pupuk organik. Ya, untuk lebih memperdalam materi kita tentang limbah ini, Ibu Guru akan memberikan soal-soal, ya, atau soal post-test. Ya, silahkan dikerjakan. Ini Bu Guru kasih soal 10 soal. Silahkan dijawab dulu. Jawab. Silahkan dijawab. Udah, satu orang satu. Yang tadi. Tulis namanya, ya, nama, kelas. Ya, jawab aja. Enggak, jawab. Jawab. Jangan sok-sok, kerjakan sebaik-baiknya. Tulis nama dan kelasnya, ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Bisa lah, jadi satu soal itu 1 menit.
Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Ya, setelah Ibu Guru koreksi, semuanya dapat nilai bagus ya. Berarti kalian sudah bisa memahami materi tentang limbah ya, limbah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru ingin menyampaikan ya, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari materi selanjutnya ya. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pelajaran kita hari ini, kita berdoa dalam doa benar. Ya, Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.